wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan taufik hidayah, Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah. Sebagaimana yang kita tahu, kita saat ini berada atau hidup di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Ada 4 bulan yang Allah muliakan dalam setahun, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ramadan di mana, Ustaz? Ramadan itu sayyidus syuhur. Ramadan itu adalah pemimpin semua bulan. Paling mulianya bulan itu adalah Ramadan. Tapi bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam Islam bukan hanya Ramadan saja. Ada yang disebut dengan Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Minha arba'atun hurum. Allah berfirman demikian di dalam Al-Quran. Dari 12 bulan Allah muliakan 4 bulan. Dari sekian banyak malaikat Allah muliakan 4 malaikat: Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Dari sekian banyak kitab suci Allah muliakan 4 kitab suci: Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Dari sekian macam banyak zikir Allah muliakan 4 macam zikir: Subhanallah, tasbih; Alhamdulillah, tahmid; La ilaha illallah, tahlil; Allahu akbar, takbir. Ini dikenal dengan istilah al-bagiyatus shalihat. Dari sekian banyak anggota tubuh yang kita basuh dalam wudu, ada 4 yang wajib: muka, kedua tangan, kepala atau rambut, kemudian kedua kaki. Dari sekian banyak sahabat, ada riwayat 124.000 sahabat. Yang paling mulia di antara mereka adalah 4 khulafaur rasyidin, yaitu Sadatana Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena itu kalau kita tahu bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka sebagaimana yang sering saya sampaikan, wajib buat kita untuk memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiarnya Allah. Apa syiarnya Allah? Apapun yang dimuliakan oleh Allah itu syiar. Masjid, Al-Quran, Rasulullah, Mekah, Madinah, Ka'bah, ulama, dan seterusnya. Termasuk bulan Rajab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi tuntutan pribadi untuk kita membuktikan ketakwaan kita dengan memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, termasuk bulan Rajab. Pernah diceritakan, ada seorang perempuan tinggal di Baitul Maqdis di Palestina. Dia hidup, ya dia punya pakaian yang bagus, itu punya. Cuman kalau sudah masuk di bulan Rajab, dia ganti pakaian yang bagus menjadi pakaian wol. Dulu pakaian wol itu pakaian murah, kasar, dipakai gatel, nggak enak dipakai. Makanya tokoh sufi itu pakaian mereka identik dengan pakaian wol. Kalau sekarang mahal pakaian wol itu. Apa perlunya ini perempuan kalau sudah masuk bulan Rajab ganti pakaiannya dengan pakaian wol? Untuk melas tapi kepada Allah. Untuk melas tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menambah amal soleh kalau sudah masuk bulan Rajab. Apa amal solehnya? Membaca surat Al-Ikhlas setiap hari 12.000 kali. Bukan sebulan 12.000 kali. Setiap hari 12.000 kali. Sampai selesai bulan Rajab. Singkat cerita, sakit. Ini perempuan sakit.
Mungkin dia merasa ajal sudah dekat, dia panggil satu putranya. Putraku, kemari. Aku mau titip pesan kepada kamu, berwasiat kepada kamu. Apa bu pesannya bu? Kalau ibu meninggal, kalau ibu meninggal, tolong ikut sertakan kain wol pakaiannya ibu ini. Ikut dikubur berserta badannya ibu, jasadnya ibu. Enggak bu, insya Allah panjang umur ini dan itu. Subhanallah meninggal beneran. Mungkin karena sedih, lupa si anak. Lupa. Dikubur di tubuhnya, tapi kain wolnya tetap tertinggal di rumah, nggak ikut dikubur. Pagi meninggal, siang dikubur, malam tidur si anak langsung diimpeni sama si ibu. Ibunya bilang, saya nggak ridho sebagai ibu kepada kamu nak. Loh kenapa bu? Kamu lupa. Berapa hari yang lalu, ibu kan titip wasiat. Kalau ibu meninggal, jasad ibu dikubur, ikut sertakan kain wol. Pakaian itu adalah pakaian yang dengannya saya nggak tahu mungkin udah ratusan ribu kali seumur hidup saya menghatamkan surat Al-Ikhlas setiap ketemu bulan Rajab. Mudah-mudahan saya berharap itu pakaian menjadi saksi akan kebaikannya ibu. Saya berharap ikut dikubur. Lah kok kamu lupa? Lah kok kamu lupa? Ibu nggak ridho sama kamu. Oh, bangun itu anak. Pagi-pagi dia cari itu pakaian wol yang biasa dikenakan oleh ibunya setiap Rajab. Udah pergi ke kuburan, digali. Kuburan itu digali. Subhanallah, jasadnya ibu nggak ada. Badal baru kemarin pagi, baru kemarin siang itu dikubur. Besok paginya ada jasad. Terdengar satu suara. Ama alimta anna man law ata'ana fi Rajab la natrukuhu fardan wahida. Apakah kamu nggak tahu wahai seorang pemuda? Jika seseorang taat kepadaku Allah ada di bulan Rajab, aku Allah tidak akan meninggalkan dia dalam keadaan kesepian sendirian di dalam liang lahatnya. Seolah-olah Allah ngasih tahu sama si anak tadi itu bahwa ibunya udah di kebun-kebun surga sudah ada di situ sudah. Subhanallah, lihat balasan dari Allah bagi barang siapapun di antara kita, mau laki, mau perempuan, mau fakir, mau kaya. Iya. Balasan bagi kita kapan kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rajab dari segi bahasa saja itu sudah artinya mulia. Rajab dari kalimat at-tarjib. Mushtaqun minat tarjib. Apa tarjib? Ta'zim, memuliakan. Enggak penduduk langit, enggak penduduk bumi kecuali semua mereka memuliakan bulan Rajab. Penduduk langit setiap ketemu Rajab, malaikat itu memuliakan bulan Rajab. Bahkan kaum jahiliyah sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memuliakan bulan Rajab. Gimana caranya kaum jahiliyah memuliakan bulan Rajab? Mereka gencatan senjata, nggak perang. Makanya dalam kitab yang lain disebut Rajab al-Asom. Rajab al-Asom, bulan Rajab yang tuli. Apa maksudnya? Tuli dari dentingan pedang satu sama lain manakala terjadi perang. Tapi kalau sudah Rajab nggak ada tuh semua. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah masuk bulan Rajab tapi dalam tanda kutip masih perang, mbu ambek dulure, mbu ambek konconi, mbu ambek tonggoni, ini lebih jahiliyah daripada jahiliyah. Jahiliyah aja gencatan senjata. Kita masuk bulan Rajab nggak akor. Baik dulur, baik tonggo, baik konco, hati-hati. Nah, dalam riwayat yang lain, Rajabu Mudhar. Apa Mudhar? Suku atau kabilah daripada kakek nenek moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suku Mudhar ini adalah termasuk di antara sekian banyak suku yang kalau sudah masuk bulan Rajab, mereka memuliakan bulan Rajab. Jadi kemuliaan bulan Rajab itu sebelum datangnya Islam sudah mulia. Sebelum terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulia itu bulan Rajab. Jadi kalau ada orang mengaku muslim umatnya Nabi Muhammad tidak mengetahui kemuliaan bulan Rajab, wah aneh nih. Atau tidak menghargai kemuliaannya bulan Rajab, wah kaum jahiliyah aja menghargai kok. Sebelum datangnya Islam, sebelum terutusnya Nabi Muhammad. Ada orang yang sekarang mengaku iman, mengaku Islam, mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tapi dia nggak tahu bagaimana mulianya Rajab. Banyak di antara kita nggak tahu apa itu Rajab, apa mulianya. Atau ada yang tahu tapi menafikan. Nggak Rajab, nggak Rajab itu sama. Yang memuliakan bulan Rajab bid'ah, misalnya sesat, misalnya banyak. Padahal nasnya, nas Al-Quran dan hadis. Thalathatun sardun wa wahidatun fardun, kata Nabi. 4 bulan yang mulia itu, 3 bulan diantaranya adalah berturut-turut tertib. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan pertama daripada penanggalan Hijriah, penanggalan Arab. Wa wahidatun fardun, sementara sisa 1 bulan, bulan yang sendirian, yaitu bulan Rajab. Nasnya nas Al-Quran, nasnya nas hadis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut juga Rajab itu adalah nama sungai yang ada di surga. Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di surga itu ada sungai. Yang nama sungai tersebut adalah sungai Rajab. Ada di surga sungai Berantas itu nggak ada. Sungai Rajab adanya. Bengawan Solo ada. Rajab adanya. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban wa hala minal asal wa abrat minal thalaj. Air yang mengalir di sungai Rajab yang hanya ada di surga itu lebih manis daripada madu, lebih putih, lebih jernih daripada susu, dan lebih sejuk, lebih dingin daripada salju. Tidak semua penghuni surga bisa merasakan kenikmatan air yang mengalir di sungai Rajab. Gimana caranya kita bisa menikmati air yang mengalir di sungai Rajab, yang lebih manis daripada madu, yang lebih sejuk daripada salju, yang lebih putih jernih daripada susu? Gimana caranya? Puasa walaupun sehari. Man shoma fi Rajab walau yawman sagahullah min dzalikan nar. Barang siapa yang puasa walaupun sehari saja ada di bulan Rajab, maka dia berhak untuk mendapatkan kenikmatan air yang mengalir di sungai Rajab. Enggak semua orang masuk surga itu diizinkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati semua kenikmatan surga. Siapa orang yang nggak pernah puasa Rajab, mungkin dia masuk surga, tapi dia nggak berhak untuk menikmati air yang mengalir di sungai Rajab. Contoh lain, orang yang minum khamar di dunia, nanti kalau dia masuk surga, dia nggak akan berhak mendapatkan khamarnya surga. Surga itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi ditempati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang di bawahnya Rasulullah, berarti mereka ada kalanya ketemu sama Rasulullah, ada kalanya mereka berpisah daripada Rasulullah. Berarti yang hanya seatap, setingkat, sederajat dengan Rasulullah, itulah mereka yang nggak pernah berpisah daripada Rasulullah. Jadi tidak semua penghuni surga merasakan semua kenikmatan surga. Enggak. Masuk surganya iya, tapi ada beberapa kenikmatan yang khusus, yang spesial. Termasuk kenikmatan yang spesial di dalam surga adalah sungai Rajab. Hanya Allah buat itu hadiah yang spesial khusus bagi mereka yang pernah puasa walaupun sehari ada di bulan Rajab. Yang bisa kita pahami, setiap kita Rajab, semakin sering kita puasa, maka semakin banyak kita bisa meneguk air yang mengalir ada di sungai Rajab. Nah, dalam riwayat juga dikatakan Rajab al-asab, Rajab yang tumpah. Apanya yang tumpah? Li'annallaha ta'ala yasubbu rahmatahu fihi sabba. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita semuanya, nggak ada Tuhan kecuali Allah, menumpahkan setumpah-tumpahnya rahmatnya ada di dalam surga, ada di dalam bulan Rajab. Menumpahkan sederes-ederesnya rahmat Allah ada di bulan. Kapanpun ada rahmatnya Allah. Hanya saja untuk di bulan Rajab lebih deras. Lebih deras rahmat Allah bagi kepada kita. Makanya jangan sampai kita ini bolak-balik ketemu Rajab tapi nanti ngadep kepada Allah kering daripada rahmatnya Allah. Kering. Loh, nggak pernah ketemu Rajab tak? Ya bolak-balik. Lah kok bisa? Lupa. Maksiat. Berbuat dosa. Kering daripada rahmatnya Allah. Makanya setelah Allah memberitahukan kepada kita, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Setelah Allah informasikan kepada kita dalam Al-Quran
dengan firman-Nya bahwa dari 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Setelah itu apa? Allah larang kita untuk berbuat zalim sama diri kita sendiri. Kenapa? Loh, tumpah rahmatnya Allah kok bisa dia ngadep nanti di akhirat kepada Allah kering. Ini zalim sama dirinya sendiri namanya. Tumpah rahmatnya Allah, jangan payungan kita ini. Kalau hujan, payungan nggak apa-apa. Tapi kalau rahmatnya Allah jangan payungan, jangan ditolak. Dengan apa? Lupanya kita, maksiatnya kita, dosanya kita, jangan. Mumpung Rejab, berapa banyak orang yang kita kenal Rejabnya mereka tahun lalu atau Rejab terakhir. Kita masih ingat beberapa nama. Rejabnya mereka tahun lalu, Rejab terakhir. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tidak menutup kemungkinan Rejab tahun ini adalah Rejab terakhir buat kita. Tapi ya walaupun kita minta panjang umur jelas, tapi kan nggak mungkin mentang-mentang kita minta panjang umur nggak pernah mati, itu nggak mungkin. Akan ada waktunya, cepat atau lambat. Rejab itu adalah Rejab terakhir buat kita. Anggap saja Rejab ini Rejab terakhir buat kita, sehingga kita selalu termotivasi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagian ahlul isyarah, sebagian ulama mengatakan Rajab itu dari ro, jim dan ba. Ro, jim dan ba. Ro-nya apa? Rahmatullah. Jimnya apa? Jinayatul abad. Kemaksiatan, dosa seorang hamba. Ba-nya apa? Birrullah, kebaikannya Allah. Ro, jim dan ba. Jim berada di antara ro dan ba. Berarti pelanggaran dosa seorang hamba berada di antara rahmatnya Allah dan kebaikannya Allah. Artinya bulan Rajab ini menjadi momen yang paling tepat buat kita untuk ngemis akan rahmat dan belas kasihnya Allah atas dosa-dosa yang kita perbuat. Satu, jangan disia-siakan. Bulan Rajab jangan disia-siakan untuk kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man istaghfara fi Rajab lil ghadati wal ashi yarfa' yadayhi wa yaqul rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya 70 marratan lam tamassan naru lahu jilda. Barang siapa yang ketemu bulan Rajab enggak pagi, enggak sore, atau enggak siang, enggak malam, kecuali dia menengadahkan tangan ke langit sembari dia berucap rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya, dia baca sebanyak 70 kali. Apa balasannya? Tidak akan tersentuh kulitnya akan api neraka. Ada orang masuk surga setelah masuk neraka. Siapa yang mau? Siapa yang kuat dengan neraka? Kita ini kepingnya seneng, nggak pakai susah. Semua orang juga begitu. Dunia akhiratnya ini kepingnya seneng tok, nggak pengen susah. Apalagi urusan akhirat. Kita ini kepingnya lancar masuk surga tanpa neraka sudah. Kalau perlu tanpa hisab sudah. Ya gimana? Ikhtiarnya kita gimana? Itu kan keinginan, itu kan doa. Harapannya kita kepada Allah. Doa harus diusahakan, harus diikhtiari, harus diupayakan. Dengan cara apa? Nggak pagi, nggak sore. Kami kalau di pondok dulu subuh sama maghrib. Subuh 70 kali, kemudian maghrib 70 kali. Baca rabbighfirli warhamni wa tub alayya rabbighfirli. Cepat kok. Kalau ada orang rokokan misalkan, kita khatam rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali, separuh belum habis rokoknya dia. Saking cepetnya. Kita rokokan itu berapa menit? Kita baca rabbighfirli warhamni wa tub alayya rabbighfirli warhamni 70 kali, berapa menit? Jangan buang umur untuk sesuatu yang sia-sia. Habiskan umurnya kita untuk sesuatu yang manfaat. Nanti ada di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Aktsiru minal istighfar fi syahri Rajab, fa inna lillah fi kulli sa'atin minhu utaga'a minan nar." Kalau sudah masuk bulan Rajab, perbanyak istighfar. Karena Allah banyak membebaskan, memerdekakan manusia setiap saatnya daripada api neraka. Setiap saatnya, bukan sehari, banyak. Setiap saatnya banyak yang Allah merdekakan mereka daripada api neraka. Sekali lagi, jangan sampai bolak-baliknya kita ketemu bulan Rajab, tapi kita nggak termasuk di antara mereka yang dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka. Untung-untung loh, ini orang-orang yang meninggal nih, yang mereka sudah dikubur sekarang. Mereka ngiri dengan keadaannya kita sekarang. Kenapa? Kita hidup di bulan Rajab. Kita hidup di bulan Rajab, sementara mereka nggak punya lagi kesempatan untuk hidup di bulan Rajab. Mereka, kalaupun beristighfar di alam barzakhnya, nggak ada manfaatnya buat mereka.
Kenapa? Ya akhirat itu darul jaza, tempatnya pembalasan. La amala fiha, bukan tempatnya beramal. Usaha itu di dunia. Usaha itu di dunia. Adapun akhirat itu adalah tempat pembalasan. Kalau di dunia usaha, amal. Bukan waktunya kita nunggu pembalasan sekarang. Nanti di akhirat, surga, ridho dan seterusnya. Mereka yang di alam barzakh berharap hidup, nggak mungkin. Kita yang kasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita ini setiap hari minta panjang umur. Kan begitu ya? Setiap hari kita minta panjang umur, jelas. Tapi pernah nggak kita minta panjang umur ketemu Rejab? Nggak pernah. Kita minta panjang umur. Subhanallah, Allah kasih kepada kita bukan hanya sekedar panjang umur, tapi panjang umur ketemu Rejab. Itu kan lebih daripada yang kita minta. Lebih daripada apa yang kita minta. Minta panjang umur ketemu Rejab. Dikasih oleh Allah lebih daripada yang kita minta. Panjang umur bukan sekedar panjang umur. Panjang umur bukan sembarang panjang umur. Tapi panjang umur ketemu dengan bulan mulia semulia bulan Rajab. Sampai dikatakan bulan Rajab itu syahrullah. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Saking mulianya itu. Bulan Rajab bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Adapun Sya'ban bulanku kata Nabi. Wa Ramadan syahrul ummati. Adapun bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Karena bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, maka istighfar menjadi identik. Karena jelas istighfarnya kita tujukan kepada Allah. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Sya'ban itu adalah bulannya Nabi, maka kita haturkan kepada Nabi sholawat. Ramadan itu bulannya kita, maka membaca Al-Quran itu bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi, tapi untuk diri kita sendiri. Afdhalul ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umat itu baca Quran. Jadi kalau kita baca Quran itu bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi, untuk diri kita sendiri. Ramadan kita anggap sebagai tamu mulia, kan begitu? Ramadan kita anggap sebagai tamu mulia. Gimana caranya kita menyambut tamu mulia? Kan begitu. Namanya tamu mulia harus ada penyambutan. Ada tamu datang ke rumah kita, masa kita kotor? Belum mandi, kecut nggak wangi? Nggak bisa. Namanya nyambut tamu yang dimuliakan, tuan rumah harus bersih, harus wangi kalau perlu. Ramadan itu tamu, maka istighfar itu bimanzilatil ghusl. Istighfar itu posisinya sama seperti posisinya mandi, bersih-bersih daripada dosa. Sementara sholawat itu posisinya bimanzilatit tatayyub, posisinya sama seperti kalau kita pakai minyak wangi. Jadi kalau Rajab banyak istighfar, bersih dari dosa. Sya'ban banyak sholawat, wangi, bersih, wangi. Pantas dikatakan tuan rumah yang siap untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, mosok datang bulan Ramadan kotor, banyak dosa, kecut, nggak wangi karena jarang sholawat. Jangan. Yang mana lebih afdol, istighfar apa sholawat? Tergantung. Kalau kita banyak dosa, yang afdol adalah istighfar. Tapi bukan berarti nggak usah sholawat, tetap sholawat. Gambarannya begini. Kalau kita jatuh ke cemplung sawah, kotor, pulang yang kita cari mandi apa minyak wangi? Mandilah. Masa ke cemplung sawah pulang mana minyak wangi? Ya nggak mungkin. Jelas ini ya. Setelah mandi bersih baru mana minyak wanginya? Bersih, wangi, bukan wangi dulu baru bersih. Iya, bukan wangi dulu baru bersih. Itu kita kalau masuk kantor, masuk sekolah, masuk kuliah, kerja kadang-kadang telat nggak mandi tapi pakai minyak wangi, itu kita. Nggak mandi tapi pakai Rexona, itu kita. Normalnya, pantasnya, sepatutnya mandi baru pakai minyak wangi. Istighfar yang banyak, tapi jangan ditinggalkan di sholawat kalau kita banyak dosa. Tapi orang-orang ulama-ulama yang hebat, orang-orang soleh, mereka memperbanyak sholawat, tapi nggak meninggalkan istighfar. Kenapa? Mereka sudah sedikit dosanya, bahkan mungkin nggak punya dosa.
Berbuat salah, tobat diampuni oleh Allah. Berbuat salah sedikit istighfar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin istighfarnya mereka setiap hari sama seperti Nabi 70 kali, 100 kali. Tapi sholawatnya ratusan ribu kali kadang-kadang. Lu kok bisa? Karena mereka adalah orang-orang soleh. Bukan kelasnya kita. Kelasnya kita ini banyak istighfar. Tapi bukan berarti nggak sholawat belas. Tetap disolawati. Jelas ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala telah janji kepada kita, telah berjanji kepada kita, dan Allah nggak mungkin ingkar sama janjinya. Apa janjinya Allah? Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Barang siapa berbuat sesuatu yang keji, maksiat, atau berbuat kedoliman sama dirinya sendiri, bisa cari surga yang dia cari neraka, bisa mendulang pahala yang dia cari adalah dosa, bisa taat kenapa maksiat, bisa selamat kenapa celaka. Itu kan dolim sama dirinya sendiri. Tapi setelah itu dia tobat, banyak istighfar kepada Allah, maka dia akan mendapati dan menjumpai Allah, Tuhan yang Ghafurur Rahimah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, al-ajab mimman yahlik wa ma'ahun najah. Aku ini heran sama orang yang bisa selamat tapi nanti di akhirat celaka. Bingung orang-orang. Apa maksudnya Ali ini? Tanya, wa man najah? Yang engkau maksud selamat itu dari apa wahai Ali? Selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Apa yang menyebabkan mereka bisa selamat tapi kok celaka? Lupa dari istighfar. Lupa dari istighfar. Jarang mereka itu menyadari kekurangannya mereka, dosanya mereka, sehingga jarang mereka itu istighfar. Seharusnya mereka istighfar dong. Itu caranya kita untuk selamat. Istighfar selamat, nggak istighfar celaka. Heran kalau ada orang punya obat tapi nggak diminum obatnya, padahal dia sakit. Pernah diceritakan ada seorang pemuda. Setiap dia maksiat ditulis. Maksiatnya apa ditulis? Kemana-mana bawa buku saku gitu. Bawa buku saku, bawa pulpen. Isinya apa? Bukan catatan pengajian. Dusone tok. Oh, tadi pagi ngerasani orang, tulis ngerasani. Oh, tadi memfitnah fulan, tulis memfitnah. Dosa apa aja kecil besar tulis. Dia merasa salah, dia merasa melanggar aturan Allah, dia merasa berdosa, tulis. Malam diistighfari, ya Allah, saya istighfar, saya mohon ampun atas ini, semuanya. Jelas nih. Sampai pada satu saat dia berbuat dosa. Dibuka buku sakunya. Ketika dibuka, catatan-catatan dia kemarin tentang dosa-dosanya dia kosong. Kayak buku saku baru beli dari minimarket. Tersisa firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka yang tobat itu adalah golongan orang-orang yang tumpukan dosanya diganti oleh Allah menjadi tumpukan pahala. Subhanallah, orang tobat itu bukan dari minus jadi nol. Bukan, dari minus jadi plus. Orang tobat itu dari minus jadi plus. Kenapa? Segunung dosa, kalau kita tobat, diterima tobatnya oleh Allah, jadi segunung pahala. Kalau kita minta maaf sama manusia, belum tentu dari, misal Anda berbuat salah kepada saya, misal contoh, nilainya Anda di mata saya minus karena kesalahan Anda. Kapan Anda minta maaf kepada saya ngasih maaf, saya halalkan kesalahannya, belum tentu nilainya Anda yang tadinya minus menjadi nol. Belum tentu, tetap minus, cuman nggak seminus sebelum minta maaf. Apalagi plus. Wah, abot. Apalagi dalam urusan kepercayaan, kayak saya dipercaya, Mas yo njaluk 10 ping 1000, dikei 10 ping 1000, tetap gak percaya wong. Jelas ya. Tapi kalau Allah enggak. Kalau Allah itu enggak pernah kapok ngasih ampunan sama kita. Jadi jangan pernah kita ini kapok minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah iblis. Coba yang di atas turun, Dek. Adik.
Ayo, yang di atas turun. Ayo, yang di atas turun, yang di atas turun. Pernah iblis ketemu sama Allah. Berani-beraninya turun. Tidak boleh buat mainan. Masjid tidak boleh buat mainan. Ayo turun. Pernah iblis ketemu sama Allah. Nekat nih iblis. Nekat. Sumpah di depan Allah. Ya Allah, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, aku sumpah untuk membalaskan dendam kepada Adam. Tidak terlewat satupun anak cucu keturunan Adam kecuali aku sesatkan dia. Tak gudo, saya bujuk, saya rayu sampai dia sesat, sampai dia menjadi teman saya nanti di neraka. Sumpah di depan Allah, nekat nih iblis ini. Bukan dilaknat tobat, dilaknat malah sumpah-sumpah. Apa jawaban Allah? Bi'izzati wa jalali, iblis, demi kemuliaanku, demi keagunganku, ketahuilah, sebanyak apapun dosa yang dimiliki oleh anak cucu Adam, selagi mereka memohon ampun kepadaku, aku tidak akan pernah menyerah memberikan ampunan kepada mereka. Kalau Allah saja nggak pernah kapok ngasih maaf kepada kita, kenapa kita kapok untuk minta maaf kepada Allah? Kalau Allah saja nggak pernah nyerah, nggak pernah jerah memberikan ampunannya kepada kita, kenapa kita harus jerah, malu, minder, kapok untuk minta maaf kepada Allah? Ya, kita ini banyak minta maaf tapi banyak lupa setelah itu. Istighfar, dosa maneh. Tapi Allah nggak pernah kapok ngasih maaf kepada kita, asal syaratnya satu. Apa? Tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Istighfar kepada Allah. Ya ibn Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Anak cucu Adam, kata Allah dalam hadits qudsi, selagi kamu berharap kepadaku, mohon ampun kepadaku, berdoa kepadaku, aku ampuni dosamu, dan dosa yang sudah aku ampuni kata areken maneh. Beda sama manusia. Seperti saya bilang tadi itu contohnya. Kalau Anda punya salah sama saya, minta maaf, tak kasih maaf, tapi si jangget kadang-kadang, si dieling-eling, kadang-kadang diungkit-ungkit. Kalau Allah enggak, dosa banyak diampuni kok gak apa-apa. Lau balaghat dunubuka ananas sama. Anak manusia, kalau perlu dosanya kamu nyundul langit, tsumma astaghfartani, tapi kamu tetap mohon ampun kepadaku, ghafartulak, aku ampuni dosanya kamu. Jadi jangan pernah gara-gara dosa yang kita punya terus kita ini mikir mau minta ampun sama Allah. Jangan pakai mikir. Mosok mau masuk surga kok mikir, lebih surga apa gak ya? Mosok begitu? Jangan pakai mikir sudah. Minta ampun. Allah nggak kapok kok. Ini janjinya Allah nih, dan nggak mungkin meleset janjinya Allah. Lawataitani bi ghurabil ardi khataya, kalau kamu datang kepadaku, menghadap kepadaku nanti di akhirat, di hari kiamat, membawa dosa, memikul dosa seberat bumi. Tsumma astaghfartani wa la tusyriku bi syai'a, asal kamu tidak menyekutukanku dan kamu tetap berharap ampunanku, la ataituka bi ghurabiha maghfiratan, aku akan sambut kedatangan kamu dengan membawa ampunan seberat bumi pula, seberat bumi juga. Jadi kita ini nggak ada alasan sama sekali, seberat apapun dosa yang kita punya, sekelam apapun masa lalu kita, itu bukan alasan sama sekali untuk kita jauh dari Allah. Malu, minder, kapok, jerah, nggak ada, itu bukan sama sekali. Kalau kita kapok minta maaf kepada Allah, itulah jebakan setan. Taisina kon jaluk sepuro maksiat maneh, jaluk sepuro maksiat maneh. Itu jebakan setan. Enggak izin. Enggak kapok, enggak, Allah aja enggak kapok kok. Yang pantas kapok itu Allah, bukan kita. Ngasih maaf, dimaafkan, diulangi lagi. Mestinya Allah kapok, tapi Allah enggak kapok. Nah, kenapa kita harus kapok? Pintu surga itu ada 8, pintu neraka ada 7. Artinya apa? Kesempatan kita masuk surga untuk mendapatkan rahmat ampunan Allah lebih luas daripada mendapatkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus minta ampun kepada Allah. Kapal Titanic besar apa kecil? Besar. Di zamannya paling besar itu. Di zamannya paling besar. Tapi kalau sudah masuk Samudra Atlantik, ketok cilik apa enggak? Ini kecil. Cukup sebesar apapun dosa yang kita punya, buat dia tenggelam ada dalam lautan samudera ampunannya Allah. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, Allah bilang, rahmatku lebih luas dari segala sesuatu.
Ya ada kalanya kita perlu nganggap dosanya kita gede, tapi bukan berarti membuat kita terhalang daripada ampunannya Allah. Ya jangan gampang-gampang ngeremehin dosa gitu loh. Jangan sampai dari apa yang saya sampaikan membuat kita ini menjadi orang yang gampang no dosa. Wah, rahmatnya Allah lebih luas, ya hati-hati. Cuman di sisi yang lain kita perlu untuk tidak berputus asa daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah saya ceritakan ceritanya Wahsy bagaimana? Yang bunuh Sayyidina Hamzah itu. Iya. Turun 3 ayat. Intinya apa? Allah tetap terima tobatnya Wahsy. Wahsy, jangan putus asa. La taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Maha Pengampun kok. Tetap ya kapal Titanic itu apa gede. Tapi buat dia tenggelam dalam samudra tadi kita sini. Sama, bagaimanapun juga dosanya kita ini banyak, besar. Ojo diremehno. Ojo dianggap sepele, kecil. Enggak. Jangan begitu. Nah, kalau begitu akhirnya kita lupa diri nanti. Maksiat banyak, surga. Maksiat akeh tapi surga. Jangan. Tapi untuk memohon ampun kepada Allah, maka ketahuilah ampunan Allah lebih luas, lebih besar daripada dosa-dosanya kita. Pernah diceritakan di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Ada seorang pemuda tukang mabuk. Subhanallah, baru beli khamr, bawa botol ditenteng. Ya, dibawa begitu terang-terangan. Ketemu Sayyidina Umar disembunyikan. Sayyidina Umar ya siapa yang enggak takut sama Sayyidina Umar? Disingitno, dia dari balik bajunya. Dibalik bajunya. Keringetan, ya kayak maling ketemu polisi gimana? Dia bisa kepentut gitu. Keringetan, dilihat sama Sayyidina Umar. Gelagatnya mencurigakan. Ada apa ini? Gak beres ini. Tanya, apa wahai pemuda yang kamu sembunyikan dari balik bajumu? Waduh, mati. Kok yo pas tepat ketemu Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar sih udah enteng. Kok pas yo Sayyidina Umar? Takut ini pemuda. Alamat wis. Sambil dia mengeluarkan botol khamr itu untuk diserahkan kepada Sayyidina Umar, tobat dalam hati. Ya Allah, selamatkan aku dari Umar. Aku janji, kalau aku selamat dari Umar, entah bagaimana caranya ya Allah. Jelas botol khamr ini wis. Tapi Allah Maha mampu gitu. Selamatkan aku dari Umar. Aku janji, kalau aku selamat sekarang, aku akan tobat gak khamr-khamran maneh. Talak telu sama yang namanya khamr. Subhanallah, ketika sampai di tangannya Sayyidina Umar, dicium Sayyidina Umar. Apa Sayyidina Umar? Oh, ternyata cuka. Ternyata badal ini anak muda beli khamr tadi itu. Subhanallah, khamr itu kan kalau difermentasi sampai jadi cuka kan gitu. Bisa menjadi cuka. Jadi nggak tahu gimana caranya Allah mau pakai akal, kemampuannya, kuasanya, hebatnya nggak bisa. Allah buat cepet dari yang khamr menjadi cuka, diganti khamr menjadi cuka, dari yang najis menjadi suci, dari yang haram menjadi halal. Khamr haram, najis, cuka, suci, halal. Kata ulama, ini takutnya makhluk kepada makhluk. Allah masih sudi menyelamatkan dia dari khamr jadi cuka. Lah bagaimana kalau kita sebagai makhluk takut kepada Allah? Maka dosanya kita jadi pahala. Bukan khamr jadi cuka, dosanya kita jadi pahala. Surganya, nerakanya kita ganti surga. Nyarisnya kita su'ul khotimah. Jadi husnul khotimah. Sering saya dengar ada orang tobat itu gara-gara apa? Gara-gara ngelihat temannya mati su'ul khotimah. Kayak edan-edanan, aku ndelok dhewe koncoku mati overdosis. Saya dikasih kesempatan semua. Duduk di tempat yang sama loh saya. Minum dengan minuman yang sama, oplosan yang sama, mati aku selamat. Loro pirang dino di rumah sakit saya dikit dawa umur, mau gak tobat ya kebajut tuh. Depan mata saya, wis saya tobat. Ada lagi cerita pergi ke Batu, maksiat, laki perempuan sudah, bawa pacarnya dewi-dewi. Subhanallah, naik satu mobil tabrakan semuanya mati kecuali satu orang, tobat dia. Lah ya apa? Misalkan 5-6 orang semuanya mati kecuali dia. Di depan matanya sekarat, bawa rumah sakit yang kepalanya pecah di depan mata. Kok sok tobat itu kebacut.
Dikasih peringatan sekeras itu oleh Allah, tetap gak eling. Dia merasa dirinya kebacut. Tobat. Subhanallah. Kita kalau tobat, lah mau nyari suul khotimah dia. Kok panjang umur, dikasih selamat oleh Allah, kasih sembuh dari sakitnya, tobat, husnul khotimah dia. Husnul khotimah dia. Gara-gara tobatnya dia, apa yang menjadi kemaksiatan dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rajab, kesempatan yang hebat buat kita. Jangan disia-siakan. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manfaatkan momen Rajab, momen turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menghadap kepada Allah nanti di hari kiamat dalam keadaan kering daripada rahmatnya Allah yang ada di Rajab. Mudah-mudahan ketemunya kita dengan Rajab, ketemunya kita dengan rahmat, ketemunya kita dengan Rajab, ketemunya kita dengan ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, ketemunya kita Rajab, ketemunya kita dengan surga dan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana